Jadi dia itu dikeluarkan dan tidak lulus dikarenakan melakukan pelanggaran. Jadi intinya ketika kita ada di training center, ketika kita training, jadi jangan sekali-kali kita itu berani melakukan ataupun menjalankan sebuah larangan yang diberikan oleh trainer-trainer kita di sana. Misalkan ini adalah sebuah contoh kecil, ketika kita di training center itu, kita itu tidak boleh merokok dimanapun tempatnya, entah itu di WC, entah itu di musola, entah itu di parkiran, ataupun di ruang-ruang tertentu ya, yang intinya ketika kita training itu pastilah semuanya juga dilarang untuk melakukan ataupun untuk merokok gitu. Dan selain itu kalau misalkan ketahuan ataupun kita ada terkena CCTV dan yang lain sebagainya, kita itu harus berani menerima kenyataan, yaitu dikeluarkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Durun Apis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang komentar-komentar yang masuk pada video sebelumnya. Jadi dikarenakan ada orang yang bertanya ataupun ada orang yang ingin dibuatkan sebuah video ataupun dijawab dengan sebuah video, maka dari itu saya ingin membahasnya dan ingin membalasnya di video tertentu, yaitu di video kali ini saya akan bahas sebuah komentar dari Kariko Akun. Ini dia berkomentar pada 2 minggu yang lalu, bahwasanya dia itu bertanya, "Bang, izin bertanya, selama kita training ada lulus sama gak lulusnya enggak bang? Please balas bang, soalnya tanggal 3 saya training." Oke, jadi akan saya bahas ataupun akan saya ceritakan ya. Ini adalah pengalaman saya ataupun ketakutan saya seperti dulu, bahwasanya ketika training itu ada lulus sama enggak lulusnya gitu, ataupun kita itu setelah training itu pasti kerja ataupun enggak gitu. Dan ini adalah hal yang sangat wajar sekali kalau misalkan seorang calon karyawan itu bertanya seperti ini, dikarenakan bingung kan lulus ataupun enggak, sedangkan kita itu sudah banyak mengeluarkan biaya, entah itu biaya makan, entah itu biaya transportasi dan yang lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita sudah ada di training center dan diterima setelah interview lalu training, jadi kita itu seakan-akan sudah akan menjadi karyawan gitu, karyawan Indomaret. Dan rasanya itu memang sudah kayak kayak menggunakan baju putih, celana biru dongker. Jadi seakan-akan kita itu bakal jadi karyawan aja gitu, dan memang itu perasaan yang saya rasakan dulu. Nah, akan tetapi ini adalah pengalaman saya pribadi yang saya lakukan dan yang saya jalani ketika itu. Jadi ada 2 orang atasan saya, jadi dia itu dikeluarkan dan tidak lulus dikarenakan melakukan pelanggaran. Jadi intinya ketika kita ada di training center, ketika kita training, jadi jangan sekali-kali kita itu berani melakukan ataupun menjalankan sebuah larangan yang diberikan oleh trainer-trainer kita di sana. Misalkan ini adalah sebuah contoh kecil, ketika kita di training center itu, kita itu tidak boleh merokok dimanapun tempatnya, entah itu di WC, entah itu di musola, entah itu di parkiran, ataupun di ruang-ruang tertentu ya, yang intinya ketika kita training itu pastilah semuanya juga dilarang untuk melakukan ataupun untuk merokok gitu. Dan selain itu kalau misalkan ketahuan ataupun kita ada terkena CCTV dan yang lain sebagainya, kita itu harus berani menerima kenyataan, yaitu dikeluarkan gitu. Jadi dulu itu ada 2 orang, 2 hari lagi sebelum OJT itu keluar ya, jadi kita itu kayak PKL lagi, dia itu sebelum OJT merokok ketahuan di kantin, dan dia itu langsung dikeluarkan pada saat itu juga. Dikarenakan apa? Dikarenakan di training center itu kita itu benar-benar sedang ditilai ataupun sedang ditinjau, kita itu layak enggak gitu kerja di Indomaret itu. Jadi Indomaret juga kalau misalkan ngelihatnya orang yang lalai-lalai, orangnya yang melanggar peraturan, jadi mereka juga nggak tertarik sama kita gitu. Dia itu nggak tertarik sama kepribadian kita. Maka dari itu hal-hal yang ketika kita ada di training center, ketika kita training, kalau misalkan ada larangan kayak jangan menggunakan HP ketika di kelas, jangan ngerokok dan yang lain sebagainya lah, mungkin setiap cabang itu berbeda-beda. Jadi sekuat tenaga kita itu jangan lakukan, dan kita itu jangan semena-mena gitu, jangan seenaknya melakukan apapun. Mau ke WC juga kan harusnya izin gitu. Jadi segala sesuatu itu kita itu harus menggunakan aturan yang harus diterapkan ketika kita berada di training center. Dan itu tujuannya supaya kita itu lebih bisa fokus dan mereka itu menilai kita bahwa kita itu bisa dipercaya ketika kita bekerja di toko nanti. Soalnya kalau misalkan masalah rokok itu memang sensitif sih kalau misalkan kerja di Indomaret.
Kalau misalkan kita ngerokok di toko kan takutnya gitu, takutnya ini kan kalau misalkan nanti AC-nya rusak dan yang lain sebagainya ataupun mengganggu pelanggan itu kan fatal gitu. Jadi training center juga melihat dari hal-hal tersebut. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Kak Fadli Fasa. 2 minggu yang lalu dia berkomentar, Kak mau nanya, saya dapat karyawan seasonal selama 1 bulan. Nah, dia itu hanya 1 bulan kerjanya guys. Tapi dikasih baju dari perusahaan, dibuatin baju, apa itu kemungkinan diperpanjangnya besar kakak? Tanda tanya. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang menurut saya pribadi seperti ini kak. Jadi diberi ataupun tidak diberi itu sama aja. Soalnya gini, entah itu karyawan seasonal ataupun bukan, yang karyawan kontrak panjang gitu ya, semuanya itu memang diberi seragam gitu. Dan itu semua sebenarnya bukan milik kita. Kita itu hanya dipinjamkan selama kita bekerja, selama kita memiliki kontrak di Indomaret gitu. Misalkan nih, saya itu dikontrak selama 1 tahun kerja. Dari mulai Januari 2022 misalkan ke Januari sampai 2023. Nah, jadi baju tersebut pihak Indomaret itu memberikan pinjaman terhadap kita dan kita itu wajib menjaganya. Kalau misalkan kita nggak bisa menjaganya, ya sebenarnya itu terus ganti katanya. Itu ketika saya pengambilan baju ketika PKWT dulu. Jadi kalau nggak salah itu dikasih 3 buah baju, dan 3 buah baju tersebut kita boleh memilih entah itu yang L ataupun yang XL, intinya sesuai keinginan kita. Kalau kita maunya mercet itu yang pas-pas aja ya terserah. Kalau misalkan kita yang gede dikit ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Akan tetapi itu adalah pinjaman dari pinjaman dari Indomaret buat kita selama kita dikontrak. Kalau misalkan karyawan seasonal diberi diberi baju karyawan gitu, apakah itu menjadi sebuah tanda bahwasanya akan diperpanjang ataupun akan kerjanya diperpanjang ke kontrak yang panjang, itu saya tidak bisa menentukan bahwa itu akan diperpanjang. Akan tetapi karyawan seasonal itu kan karyawan yang hanya di kontrak maksimal itu hanya 3 bulan, dan dalam waktu 3 bulan tersebut kita itu dinilai oleh pihak mereka, mungkin entah itu kepala toko ataupun yang lain sebagainya, oleh tim toko yang lainnya. Jadi dinilai bahwasanya kita itu layak enggak gitu selama kerja di Indomaret selama kontrak tersebut, kontrak pendek tersebut. Maka sebenarnya yang harus kita lakukan ataupun hal yang harus kita laksanakan ketika kita memiliki kontrak tersebut adalah kita itu harus benar-benar fokus dan memberikan yang terbaik kepada pihak Indomaret. Jadi kalau misalkan kita kerjanya bagus, kalau misalkan kita kerjanya bisa dipercaya, kemungkinan besar sekali akan diperpanjangnya. Jadi seperti itu kak. Kalau misalkan untuk baju, ya memang semuanya itu dikasih gitu. Nah, berarti jawabannya ataupun intinya, ketika kita itu diberi baju ataupun itu sebuah tanda gitu ya, kayak sebuah tanda bahwa kita itu sudah menjadi karyawan tetap gitu. Jadi yang harus difokuskan lagi adalah sebuah rahasia penting yang ada di dalam diri kita. Artinya fokus dalam bekerja bagaimanapun keadaannya, mau diperpanjang ataupun tidak, ketika kita fokus dan kita rajin dalam hal apapun, entah itu rajin ketika datang ataupun rajin dalam bekerja dan tidak leha-leha dan yang lain sebagainya. Intinya ketika kita bisa benar-benar kerja, kemungkinan besar akan diperpanjang. Mungkin video ini hanya akan saya bahas 2 pertanyaan saja dari komen-komen yang lainnya, nanti akan saya bahas video-video berikutnya. Maka dari itu buat kalian yang baru nonton channel saya yaitu channel Durunapis, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, oke? Dan jangan lupa untuk share ke teman ataupun saudara kita terdekat supaya mereka juga mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan. Saya Durunapis undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.